Hadirin sekalian, mari kita sambut moderator kita hari ini, Yosanova Savitri, Chief Operations Markles Institute. Halo semua, selamat datang di IP Talks yang mengangkat topik bagaimana perlindungan kekayaan intelektual di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Yosanova Savitri dari Markles sebagai CEO dari Markles Institute. Nah, teman-teman KI, IP Talks ini merupakan serangkaian online talk show loh, yang juga interaktif yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham atau biasa disebut DJKI. IP Talk sendiri diadakan untuk merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April. IP Talk sendiri akan berlangsung 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 April 2020. Nah, berkaitan dengan kondisi ini, kita sebagai generasi muda harus tetap bisa berpikir kreatif dan menyumbang ide-ide inovatif untuk bangsa dan negara. Ide-ide merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Sesi kali ini kita akan membahas mengenai indikasi geografis yang merupakan salah satu produk dari kekayaan intelektual di Indonesia. Kekayaan intelektual atau KI adalah bentuk perlindungan secara hukum terhadap karya-karya ciptaan manusia. Nah, hari ini, di sesi ini, kita sudah kedatangan 2 tamu yang sangat hebat. Saya mau menyapa dulu. Mbak Hana, apa kabar Mbak Hana? Halo. Halo Mbak. Mbak Hana ini adalah co-founder dari Duanyam. Mungkin teman-teman udah banyak banget yang pakai produk-produk Duanyam. Aku juga salah satunya, Mbak. Thank you banget. Nah, sama satu lagi kita sudah kedatangan Pak Gunawan, Kasih Pemeriksaan Indikasi Geografis DJKI. Halo Pak Gun, panggilnya Pak Gun bukan ya? Halo Pak. Iya. Gunawan Oke. aja. Iya Pak, waduh, sip. Selamat datang ya Mbak Hana sama Mas Gun kali ya, masih muda soalnya. Nah, teman-teman KI, jika ada pertanyaan, nanti penasaran di tengah-tengah ceritanya, sharingnya dari Mbak Hana sama Mas Gun, bisa langsung ketik di chat Zoom ya, atau komen di section di YouTube, karena siaran ini juga ditayangkan di YouTube secara live. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mau dengerin yang pertama, narasumber kita akan sharing, yaitu Mbak Hana, akan sharing mengenai profil sejarah, visi, dan produk Duanyam, dan nanti kaitannya dengan perlindungan indikasi geografis. Mbak Hana, dipersilakan waktu dan tempatnya. Monggo. Baik, terima kasih. Boleh mungkin sambil ditampilkan presentasinya. Terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini Duanyam bisa dijadikan menjadi salah satu narasumber untuk berbagi tentang indikasi geografis sendiri. Mungkin sedikit info dulu di awal bahwa sebenarnya Duanyam belum mendaftarkan untuk indikasi geografis. Duanyam baru mendaftarkan untuk brandnya dulu dari Duanyam sendiri, sedangkan untuk produk-produk dari wilayah yang Duanyam kerja memang belum mendaftarkan untuk indikasi geografis. Tetapi dari melihat dan mendiskusikan juga dengan beberapa pihak, Duanyam sendiri mengangkat nilai-nilai filosofi dari produk yang merupakan kebudayaan lokal, dan juga kemudian sebenarnya apa yang kami lakukan masuk ke dalam kriteria dalam mendaftarkan sebuah produk menjadi memiliki sertifikasi indikasi geografis. Nah, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Keraf. Saya salah satu pendiri dan juga sebagai direktur dari pengembangan komunitas dan kemitraan dari Duanyam sendiri. Oke, boleh? Berikutnya. Ya. Tukandai, tobo tena tukandai, tedekoi koi ilenapo, tobo tena tukandai, watan haka, lerindore watan haka. Oke, terima kasih. Di awal saya ingin memperkenalkan dulu sedikit tentang apa itu Duanyam, lalu apa yang sebenarnya kami lakukan secara singkat. Boleh slide berikutnya.
Ya, 2Anyam sendiri merupakan perusahaan kewirausahaan sosial, kami for profit, dan kami berbasiskan kerajinan tangan. Yang kami lakukan, kami memproduksi serta mendistribusikan produk-produk anyaman yang memberdayakan perempuan, mempromosikan budaya, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia. Saat ini 2Anyam bekerja di 3 kabupaten, sekitar 50 desa, dan lebih dari 1.000 penganyam atau pengrajin yang bekerja dengan kami. Kami juga memberikan akses pasar secara langsung, bekerja dengan lebih dari 200 klien dan sudah menjual lebih dari 120.000 produk dari daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oke. Next. Oke. 2Anyam sendiri memiliki 3 pilar dalam melakukan kegiatannya. Yang pertama adalah tentang pemberdayaan perempuan. Brand 2Anyam merepresentasikan tentang perempuan. Kegiatan utama dari pemberdayaan perempuan, kami memberikan akses terhadap uang tunai melalui produksi dari produk-produk yang memiliki nilai story tersendiri. Kami juga memberikan pendampingan literasi keuangan terhadap ibu-ibu. Pilar kedua kami yaitu promosi budaya. Promosi budaya sendiri kami mencoba untuk mengangkat motif-motif dan produk-produk yang berasal dari daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia. Dan kami juga turut serta dalam pelestarian terhadap kerajinan tangan tersebut. Kami memasukkan kurikulum menganyam di dalam SMA maupun SMK misalnya yang ada di Kabupaten Flores Timur, terkhususnya di Pulau Solor. Kami juga bekerja dengan daerah-daerah lain, kami melakukan ekspansi, terutama daerah-daerah yang memiliki tradisi menganyam di antara komunitas perempuannya. Kemudian kami juga memastikan bahwa dari penjualan, dari produksi maupun distribusi produk-produk khas ini, tradisional ini, ibu-ibu atau pengrajin memiliki dampak sosial ekonomi. Jadi kami juga memberikan manfaat-manfaat seperti misalnya beasiswa untuk anak-anak dari penganyam, memberikan kacamata untuk penganyam lanjut, dan seterusnya. Next. Ya, ini adalah wilayah kerja dari 2Anyam sendiri. Kami ada di 3 provinsi, Kabupaten Nabire, di Provinsi NTT ada beberapa kabupaten, Lembata, Flores Timur, Kabupaten Nagakeo, lalu ada Kabupaten Ngada, dan yang paling baru kami bekerja itu di Provinsi Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari setiap wilayah di tempat 2Anyam bekerja secara full, kami pasti akan mengangkat cerita lokal, keunikan lokal dari kegiatan menganyam itu sendiri. Mungkin yang banyak belum diketahui oleh publik adalah kerajinan tangan menganyam itu kurang lebih sama seperti batik ataupun tenun. Dari seluruh Indonesia ada bahan baku yang berbeda, ada motif yang berbeda, ada fungsi yang berbeda, dan kemudian ada filosofi-filosofi sendiri yang dimiliki dari setiap produk anyaman. Sebagai contoh dari Nabire, kita menggunakan misalnya bahan baku dari kulit pohon waru. Dari NTT sendiri, Lembata dan Flores Timur, Lembata, Flores Timur, dan Nagakeo, kami menggunakan bahan baku lontar. Kabupaten Ngada, kami menggunakan bahan baku gebang. Kabupaten Hulu Sungai Utara, kami menggunakan bahan baku kurung. Jadi Indonesia itu kaya sekali dengan serat alam yang dijadikan produk-produk anyaman dengan nilai tradisi. Next-nya. Oke, ini adalah 2 lini produk yang dimiliki oleh 2Anyam. Ada living dan ada style. Living ini produk-produk yang lebih mengarah kepada home decor. Produk-produk yang digunakan misalnya dalam hotel, di dalam kamar, gitu, kamar di rumah masing-masing. Sedangkan untuk style, ini adalah produk-produk yang kami modifikasi lebih modern, supaya bisa diterima oleh pasar yang lebih luas, lebih memiliki fungsi, tetapi tetap memiliki ciri khas kerajinan tangan tersebut sendiri. Gitu. Oke, next. Ya, kami paham bahwa ketika ingin memasarkan sebuah produk yang memiliki cerita yang kuat di dalam tradisi, kami harus berani untuk berinovasi. Sehingga kami memutuskan untuk membangun tim kreatif dan desain internal di dalam 2Anyam, tim yang paham akan kriteria produksi di dalam komunitas itu seperti apa, tetap menghormati filosofi-filosofi dari produk tersebut, tetapi di saat yang bersamaan juga fit pada market. Market ingin produk yang fungsional, market ingin produk yang mudah dibawa, walaupun terlihat cantik dengan motif-motif anyaman. Jadi ini adalah goal-goal yang dimiliki oleh tim kreatif dan desain kami. Ada beberapa penghargaan juga yang sudah dimiliki oleh tim kami yang menunjukkan bahwa produk anyaman dari Indonesia itu memiliki nilai jual dan nilai saing yang sangat tinggi sebenarnya. Oke. Next-nya. Ya, brand 2Anyam sendiri juga brand
Anyam sendiri juga sebenarnya sudah cukup dikenal di beberapa key opinion leaders, terutama di bidang pemerintah maupun di swasta. Brand Anyam sendiri merepresentasi tentang produk-produk kerajinan tangan, tentang produk-produk dari daerah-daerah terpencil di Indonesia, tentang perempuan, cerita tentang perempuan. Kami selalu berusaha untuk mengangkat cerita-cerita yang ada di balik brand Anyam ini sendiri. Oke, next-nya. Ya, bagaimana Anyam menggunakan kearifan lokal, produk-produk yang ada sebagai marketing story. Kami selalu berusaha untuk menggunakan nama lokal, menghormati nama-nama lokal dari produk-produk, serta fungsi adat ataupun tradisi dari produk tersebut. Kami selalu menceritakan contoh ada produk yang namanya DC. DC ini dibuat dari bahan lontar, dan ketika kami menjualnya pun, kami tetap menyebut bahwa ini adalah keranjang DC. Kemudian kami juga menyampaikan kepada konsumen bahwa keranjang DC ini di NTT digunakan untuk mengisi seserahan ketika menikah. Dan biasanya story ini yang kemudian selalu ingin didengar oleh konsumen. Kemudian kami juga mencoba untuk selalu mengangkat nama dari motif anyaman, atau misalnya filosofi dari anyaman-anyaman sendiri, dari motif anyaman tersebut. Misalnya nama motif dari anyaman adalah kepitang, atau misalnya ada garis-garis anyaman namanya Kemarai Rara. Nah, itu kami selalu mencoba menyampaikan dan mengedukasi kepada konsumen. Karena ketika diberikan motif anyaman saja, umumnya konsumen terutama di Indonesia akan mengatakan semua anyaman itu terlihat sama. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam perbedaan dari motif, perbedaan dari fungsi dari nama, itu biasanya akan menjadi memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, kami juga selalu mencoba untuk mengangkat nilai kearifan lokal dari proses produksi suatu produk anyaman tertentu. Misalnya, ibu-ibu itu ketika mereka menganyam, mereka suka melakukannya secara komunal. Mereka duduk bersama dan suka menyanyikan lagu-lagu daerah sesuai dengan kondisi hati atau sesuai dengan waktu kalender dalam setahun itu ketika mereka menganyam. Dan biasanya makna-makna nyanyian-nyanyian ini kemudian bisa kami interpretasikan kepada marketing story yang keduanya miliki. Kayak contohnya video yang tadi dilihat, lagu back sound-nya itu adalah lagu yang suka dinyanyikan oleh ibu-ibu ketika mereka sedang menganyam. Gitu. Next-nya. Ya, ini salah satu cara kami untuk mempromosikan cerita di balik produk tradisional adalah melalui Instagram kami, Anyam. Ini beberapa postingan ketika kami meluncurkan lini produk kami, Noken. Noken dari Papua menggunakan kulit kayu pohon waru. Kami menjelaskan lebih dulu apa fungsi sebenarnya dari Noken. Keranjang Noken ini sendiri di antara mama-mama penganyam di Kabupaten Nabire. Kemudian kami menjelaskan juga pohon waru ini adalah pohon yang sangat banyak ditemukan di wilayah desa-desa tempat kami bekerja. Ini kami sampaikan bahwa penting keberlanjutan terhadap bahan baku untuk usaha produksi menganyam, tetapi juga ini sebenarnya salah satu syarat ketika ingin mendaftarkan indikasi geografis, bahwa bahan bakunya itu harus bahan baku dari lokal, nggak bisa ambil misalnya dari Pulau Sumatera dikirim ke Papua lalu kemudian dibikin produk anyaman. Gitu. Berikutnya, beberapa media berikutnya yang kami gunakan untuk promosi adalah misalnya story tag. Di setiap produk anyaman yang Anyam miliki, kami selalu menampilkan story tag yang menceritakan yang pertama adalah tentang siapa itu Anyam, apa misi yang diusung, kemudian kami juga mengangkat siapa orang yang melakukan kegiatan menganyam ini. Cerita-cerita tentang penganyam kami yang secara aktif melakukan produksi bersama Anyam. Kami juga menceritakan bahan bakunya dari mana, lalu kemudian asal produknya dari mana. Jadi selalu berusaha untuk mengedukasi konsumen bahwa produk-produk ini tuh berasal dari daerah-daerah yang sangat unik di luar Pulau Jawa gitu, yang paling terkenal lah gitu. Berikutnya, ya, dan story tag sendiri pun kami juga selalu berusaha untuk dimodifikasi sesuai dengan permintaan konsumen. Karena bisnisnya Anyam itu 90% adalah B2B dalam jumlah banyak dan biasanya per project, misalnya di sini ada contohnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kliennya adalah KPPA, maka kemudian diminta menaruh dalam story tag itu adalah lebih tentang story pemberdayaan perempuan. Mungkin bukan tentang kearifan lokal. Jadi yang ditampilkan dalam story-nya adalah tentang perempuan. Kemudian logo dari KPPA sendiri juga dimasukkan.
Lalu ada juga untuk klien yang ada di Jepang misalnya, kami berusaha untuk mengadaptasi story tag-nya menggunakan bahasa Jepang. Berikut next-nya. Kemudian juga misalnya di pameran internasional, ini contohnya waktu di New York Now, story tag yang digunakan di dalam produk sedikit berbeda, karena yang diminta oleh potential buyer dalam pameran tersebut lebih ke dimensi produk, asal produk dikirim, asal produk dibuat, kemudian nanti pengirimannya menggunakan apa, kemudian pewarnaan, bahan baku, dan seterusnya. Jadi lebih detail untuk informasi spesifikasi tentang produk tersebut. Jadi story tag sendiri pun harus selalu berusaha untuk menyesuaikan informasi kelokalan apa yang harus disampaikan yang fit dengan market. Gitu. Next. Ya, kami juga berusaha untuk berkolaborasi, untuk menceritakan tentang apa sih produknya Duanyam, cerita apa yang ingin diangkat oleh Duanyam. Namun ketika kita melakukan kolaborasi, pasti kita juga akan pilih-pilih brand apa yang memiliki misi yang sama, apa sih yang ingin diusung sama-sama. Dalam hal ini, salah satu contoh kolaborasi kami adalah dengan Tulola Jewelry. Tulola sendiri mengangkat tentang kekayaan perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan Duanyam masuk dalam salah satu kriteria tersebut ketika kita mengangkat topik-topik tentang Indonesia Timur misalnya. Sehingga kolaborasi ini kemudian bisa membantu juga untuk mengedukasi pasar tentang pentingnya menghargai keunikan atau kelokalan yang dimiliki oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Berikutnya. Kami juga berusaha untuk misalnya kolaborasi untuk yang living, ini awalnya produknya bentuknya tikar. Tikar yang biasa digunakan kalau di desa-desa untuk alas duduk, alas tidur misalnya, sampai kemudian kita kolaborasi dengan Urban Quarter, kita membuat separator ruangan. Nah, separator ruangannya ini, motifnya pun itu disampaikan di dalam kolaborasi Urban Quarter dengan Duanyam. Apa makna misalnya dari motif tersebut? Lalu nama produknya pun, nama produknya disebut Ibu. Ibu itu merepresentasi mama-mama yang bekerja dengan Duanyam misalnya. Jadi bagaimana mengedukasi konsumen lagi-lagi. Berikutnya. Next. Ya, kami juga selalu berusaha untuk menyampilkan tentang brand Duanyam sendiri maupun dengan story melalui media. Dan melalui media biasanya kami kemudian bisa menyaring pasar yang tertarik dengan story Duanyam. Gitu, tentang bagaimana yang terjadi, bagaimana perjalanan Duanyam selama ini bekerja dengan di daerah-daerah terpencil, dan biasanya itu yang menggerakkan orang untuk melakukan first step, menghubungi kita untuk melakukan pembelian. Berikutnya, di website kami pun kami menyampaikan blog beberapa cerita tentang ibu-ibu kami, ada tentang misalnya bagaimana mas kawin, peran mas kawin, lalu hubungannya dengan misalnya produk-produk anyaman yang ada di NTT gitu. Dan semakin banyak engagement dengan konsumen, semakin banyak cerita yang kita sampaikan, itu yang membuat konsumen-konsumen akan semakin berbicara bukan tentang kata Duanyam saja, tetapi berbicara tentang produk anyaman. Oh, ternyata produk anyaman NTT sama Papua tuh berbeda. Oh, ternyata di dalam NTT aja antar kabupaten atau antar kecamatan aja itu udah beda anyamannya gitu. Nah, itu yang biasanya kita coba sampaikan juga melalui blog yang kami miliki. Berikut. Next. Ya, ini juga salah satu cara kami untuk menyampaikan cerita yang transparan tentang apa yang kami lakukan. Jadi memang mitra-mitra bisa langsung datang dan duduk dengan ibu-ibu lalu mendengar cerita tentang produk anyaman itu sendiri. Pembeli pun bisa langsung datang dan melihat. Next. Nah, isunya sebenarnya adalah bagaimana produk-produk lokal yang memiliki story yang kuat ini bisa terus berkelanjutan. Jangan sampai justru nilai-nilai tadi indikasi geografis itu malah kemudian perlahan-lahan menjadi hilang karena ternyata tidak ada misalnya nilai ekonomi yang bisa didapatkan dari story yang sangat kuat. Di waktu yang bersamaan, pengrajin sendiri itu memiliki kapasitas produksi.
memiliki produk yang bisa sebenarnya dipasarkan, tetapi mereka tidak bisa menjawab permintaan pasar. Pasar ingin, sebelum mendengar tentang story, pasar sebenarnya ingin mendengar dulu tentang volume produk, kualitas produk, harga produk, sistem distribusinya, apakah bisa mencapai dengan mudah kepada klien atau tidak. Kita berbicara juga tentang keputusan melakukan pembelian produk anyaman. Anyaman ini kan bukan produk esensial, sesuatu yang dibeli dengan impulsif. Kalau tidak di-maintain mood ketika ingin membeli, itu hilang tuh. Nah, habis itu langsung bilang, ya sudahlah, dikirimnya lama, ngapain juga nunggu-nunggu dikirim dari Papua jauh lama. Nah, ini yang harus tetap di-maintain. Berikutnya, next. Ya, sehingga Duanyam berusaha bukan hanya memastikan akses pasar, tetapi kami berusaha memastikan bahwa sistem produksi itu jalan. Sehingga kami memberikan yang pertama pelatihan standarisasi terhadap pengolahan bahan baku. Kualitas produk itu ditentukan dari bahan baku sampai kemudian proses menganyam sampai kemudian dikirimkan. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan workshop tentang standarisasi kualitas penganyam serta dokumentasi terhadap produk-produk tersebut. Jangan sampai sudah dibikin lalu kemudian tidak tercatat, produknya kemudian hilang atau sampai ke klien dalam waktu yang lebih lama. Kami juga berusaha untuk meregenerasi penganyam maupun motif-motif yang sudah mulai langka itu kami hidupkan kembali. Kami mendirikan rumah anyam sebagai pusat riset sampel ini yang kemudian akan dibagikan ke desa-desa dan ditiru oleh ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, kami memastikan bahwa risiko inventory itu ada di Duanyam. Ibu-ibu bisa tetap menganyam, kami menyediakan bahan baku, kami bayar tunai di desa, lalu kemudian dikirimkan ke kami, nanti apakah produknya di-reject, diterima oleh klien, atau ditunda pengirimannya, risiko itu ada di Duanyam. Next. Kami juga sudah mencoba untuk memperbaiki sistem produksi kami dengan sekarang berbasiskan teknologi. Ibu-ibu fasilitator kami di desa, di handphone sudah ada smartphone dan menggunakan aplikasi. Sehingga ketika ada orderan masuk, ibu-ibu sudah fasilitator lapang kita sudah bisa mengalokasikan produksinya kepada ibu-ibu penganyam. Ibu mana nih yang cocok dengan orderan ini? Ibu mana yang sedang tidak mengerjakan orderan yang lain? Sehingga kami bisa lebih efisien dan efektif ketika melakukan produksi. Monitoring produksi kami sudah bisa real time, sudah bisa tahu sudah sejauh mana produksi saat ini. Kami juga bisa mengukur kapasitas produksi kami, kualitas produk kami, karena sistem grading juga masuk ke dalam aplikasinya. Kami juga kemudian bisa melakukan perencanaan produksi dengan lebih baik, dan pastinya memverifikasi pembayaran tunai kepada ibu-ibu. Next. Next-nya. Ya, ini tadi kembali kami memastikan bahwa pasar itu tidak selalu menjadi nomor satu isunya. Yang menjadi isu adalah lebih ke bagaimana bisa melakukan manajemen produksi, lalu kemudian bisa menjawab permintaan pasar. Next. Sesudah kita memastikan sistem produksi itu jalan, produk memiliki story, baru kita berbicara tentang akses terhadap pasar, terhadap pembeli. Pembeli di Duanyam sendiri, kita sudah bekerja secara rutin dengan lebih dari 200 klien, dan secara rutin kita bisa mengirim sekitar 3.000 sampai 4.000 produk setiap bulannya. Dan bahkan ini akan terus meningkat. Sebelum COVID, sebenarnya sudah ada beberapa deal yang akan dilakukan, dan mudah-mudahan tetap bisa dijalankan di tahun depan. Next. Next-nya. Next lagi. Ya, ini juga beberapa akses pasar kami untuk ekspor. Kami juga mencoba untuk kreatif menjadi satu-satunya perusahaan kerajinan tangan menjadi official merchandiser-nya Asian Games. Itu menjual sekitar 17.000 produk anyaman dari Flores Timur. Next. Next lagi. Ya, ini juga sebenarnya ingin menyampaikan bahwa produk Duanyam itu bukan hanya memberikan perubahan terhadap ekonomi, tetapi juga memberikan perubahan terhadap bagaimana peran perempuan di dalam pengembangan produk lokal sendiri. Gitu. Next, sorry karena waktunya tinggal dikit ya. Dan yang terakhir, mungkin slide terakhir, next. Ya, ini sih beberapa alasan kenapa Duanyam sebenarnya walaupun sudah memiliki produk yang punya potensi untuk didaftarkan sertifikasi indikasi geografis, sudah memiliki sistem produksi dan juga sudah memiliki akses pasar, tetapi kemudian belum mendaftarkan sertifikasi indikasi geografis.
sebenarnya kalau dilihat modul untuk pengembangan indikasi geografis pelatihan itu sebenarnya sudah ada, sudah bisa dijabarkan bagaimana sebuah komunitas melibatkan setiap aktor di dalam supply chain, baik dari pemerintah, dari logistik, dari penyedia bahan baku dan seterusnya, itu bisa membentuk yang namanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG. Ya, tetapi sebagai sebuah perusahaan, 2Anyam tidak bisa bergerak sendiri. Lalu kemudian kalau mau dilihat produk Anyaman sendiri yang melakukan riset tentang anyaman ini benar-benar berasal dari daerah tersebut, itu belum ada untuk Anyaman. Mungkin Tenun sudah jauh lebih besar dan lebih maju, tetapi Anyaman sampai sekarang belum ada dan akan sangat sensitif kalau 2Anyam yang mulai mengangkat bahwa oke, produk Anyaman ini berasal dari kabupaten ini, padahal mungkin dari kabupaten lain di NTT ada komunitas lain yang mengatakan, oh tidak, itu 100 tahun yang lalu ada kok di kampung saya, raja ini menggunakan anyaman yang sangat sama, pasti dari daerah kami. Dan sebagai sebuah perusahaan, cost seperti ini atau menginisiasi komitmen yang besar dari berbagai pihak, itu akan sulit kalau 2Anyam melakukannya sendiri sih. Sehingga sebenarnya butuh kolaborasi dengan berbagai mitra dan juga butuh komitmen untuk ditindaklanjuti sesudahnya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana atas sharingnya. Tadi meninggalkan pertanyaan di akhir yang sangat intriguing banget ya Mbak ya. Kenapa tidak mendaftarkan indikasi geografis? Nanti mungkin Pak Gunawan juga bisa sambil... Belum. Harus berkolaborasi atau mungkin ada proses-proses yang mesti dilakukan yang mungkin nanti bisa kolaborasi dari berbagai macam pihak. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu 2Anyam itu sudah sampai di luar negeri banget loh teman-teman. Aku pun sendiri sebagai orang Indonesia tuh cukup bangga banget udah punya Instagram bahasa Jepang lagi yang Mbak Hana ya. Jadi masing-masing tuh udah beda-beda banget gitu dan memang marketnya sengaja serius banget dan memang sesuai banget dengan tema kita ini bahwa merek ini segala macam itu memang gunanya adalah untuk komersialisasi. Jadi walaupun social business enterprise yang mungkin banyak orang yang menganggap tidak profesional, tidak siap, ini membuktikan bahwa memang eksekusi secara profesional banget gitu dan fashionable banget gitu barang-barangnya, bukan yang memang karena dari lokal jadi bentuknya masih seadanya dibiarkan masuk ke pasar, tapi memang benar-benar di QC, benar-benar di kualitasnya benar-benar diperhatikan. Jadi salah satu contoh social business enterprise yang menurutku kayak profesional banget sih dalam menangani semua supply chain-nya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau bahas Mas Gunawan, kayak banyak orang yang penasaran banget sih indikasi geografis itu apa, terus seberapa pentingnya untuk didaftarkan. Jadi teman-teman semua, apalagi yang di daerah lokal di luar Jakarta, mungkin yang punya kearifan lokal yang memang hanya di daerah situ, itu jadi mengerti gitu setelah mendengarkan penjelasan Mas Gunawan. Mas Gunawan, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih Mbak Nova atas izinnya untuk menjelaskan sedikit mengenai indikasi geografis. Memang sudah kita sadari masih banyak yang belum tahu mengenai apa itu indikasi geografis. Biasanya kami singkat tuh IG, dan orang tahunya IG itu Instagram gitu. Jadi kalau untuk indikasi geografis sendiri banyak yang belum paham. Kemudian juga untuk produk KI yang lain, memang IG ini masih sangat belum dipahami. Orang lebih mengenal mau mematenkan produk kopinya, mau mematenkan produk-produk tenunnya. Gitu. Jadi ini memang perlu kita berikan penjelasan antara paten, merek, dan IG sendiri itu agak berbeda. Gitu. Dan ini ranahnya sangat berbeda sekali. Untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang IG. Bisa tolong presentasinya ditayangkan. Ini next saja, indikasi geografis yang ada di Indonesia. Berikut merupakan dasar hukum yang kita anut untuk indikasi geografis, terutama undang-undang yang terbaru ini tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Semua ada di pasal 53 sampai 71 serta nanti ancaman pidana dan sanksinya ada di 101 sampai 103. Yang lainnya mungkin tidak perlu dijelaskan karena mungkin nanti akan panjang, karena kalau ngomong IG ini nanti bisa 1-2 SKS bahkan untuk menjelaskannya. Next saja, lanjut.
Kemudian dari definisi, IG sendiri itu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis. Jadi faktor lingkungan geografis ini terdiri dari faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya. Sehingga memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan. Sehingga ini tidak semua produk yang serupa itu akan sama hasilnya. Jadi bisa saja tenun yang dihasilkan di NTT akan berbeda dengan tenun yang dihasilkan di Sumatera. Dengan karakter manusianya, dengan filosofi untuk motif dan lain-lainnya itu pasti akan berbeda. Ini yang kita sebut dengan faktor manusia dan faktor alam. Kemudian tanda ini merupakan nama daerah atau nama tempat. Jadi tanda sebagai nama indikasi geografis ini harus jelas ada namanya. Apakah itu meliputi dengan nama daerah, seperti halnya contoh untuk Tenun Gringsing. Tenun Gringsing itu berasal dari Bali, di desa Pegeringsingan. Jadi jelas, nama Gringsing ini pun kenapa kita letakkan IG itu di komunal, karena tidak satu orang boleh memonopoli nama Gringsing untuk produk tenunnya dia. Sehingga ini kita harus gabungkan dalam satu komunal bahwa yang boleh memiliki nama IG Tenun Gringsing itu ya satu masyarakat di desa Pegeringsingan itu. Mungkin nanti kita akan lanjut ke tentang anyaman yang difasilitasi oleh Duanyam. Kemudian tanda tertentu bisa saja itu bukan nama kabupaten atau nama geografis. Contoh untuk Lada Putih Muntok. Lada Putih Muntok itu sebenarnya asal namanya dari pelabuhan yang ada di Bangka Belitung. Jadi dari Eropa itu sudah kenal kalau lada yang bagus itu berasal dari Muntok. Padahal Muntok itu hanya pelabuhan. Jadi jelas reputasinya akan merujuk ke suatu lokasi yang ada di Bangka Belitung. Kemudian IG ini tidak dapat berubah jadi milik umum karena nanti perlindungannya itu tidak dibatasi oleh usia 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun kalau memang regulasi tentang IG-nya masih ada, masih kita lindungi. Kemudian IG ini bukan ciptaan baru, jadi memang sudah tradisi masyarakat turun-temurun sudah mengenal itu dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Next. Nah ini untuk objek perlindungannya bisa berupa produk dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, serta hasil industri. Jadi nanti akan ada contoh-contohnya, kita akan coba melihat kira-kira produknya Duanyam untuk yang anyaman ini di mana. Kemudian jangka waktu perlindungannya selama ciri karakter kualitas yang menjadi dasar perlindungan itu masih ada. Kalau sudah tidak diproduksi lagi, maka IG-nya berakhir. Kalau kriteria produknya tidak sesuai dengan yang saat dilindungi awal, sudah berubah, misalkan kopi Kintamani Bali kok sekarang rasanya jadi lebih asem ya, atau mungkin lebih apek dan lain-lainnya. Itu maka biasanya mereka tidak mengikutinya sesuai dengan SOP. Atau mungkin ada perubahan dari climate atau iklim, yang sehingga membuat kopi ini akan berubah rasanya. Maka IG-nya akan berakhir. Nah, nanti bisa didaftarkan lagi sebagai IG baru dengan kriteria karakteristik yang baru juga. Jadi IG ini memang tidak dibatasi oleh waktu, yang penting selama produknya masih diproduksi oleh masyarakat pemilik IG-nya, kemudian kriteria kualitasnya masih sama, masih diberikan perlindungan. Next. Nah, ini contoh-contoh produk. Jadi ada dari produk pertanian, itu bisa berupa kopi, pala, cengkeh, dan lain-lainnya. Ini tidak heran kenapa negara Indonesia itu dulu dijajah oleh negara dari Eropa, ya karena kekayaan kita yang sangat luar biasa ini. Dari produk pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan hasil hutan lainnya itu mungkin pasti dan saya yakin itu tidak dimiliki oleh negara-negara di Eropa. Ini hanya dimiliki oleh negara-negara tropis dan di Indonesia sangat beragam sekali. Buah-buahannya juga banyak, durian itu di tempat lain pasti rasanya berbeda. Ini kita masih perlu juga nih teman-teman di tim ahli IG-nya untuk menganalisa durian satu dan lainnya itu pembedanya apa. Jadi memang sangat banyak sekali potensi yang perlu kita daftarkan. Bahkan ada contoh satu Kobe beef dari Jepang itu harganya tidak murah. Kenapa?
ada budaya mereka cara memproduksi sapinya sehingga dagingnya tuh rasanya lembut dan lain-lain itu. Ini juga kita belum ada nih untuk produk daging sapi. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti sidat, itu ikan sidat marmorata dari Poso, kita sudah lindungi IG-nya. Juga ada produk bandeng asap Sidoarjo, kemudian juga ada ikan yang lain, dan ini jadi IG yang sudah terdaftar di kita. Next. Jadi dari beberapa IG yang sudah terdaftar, ini berdasarkan sektor. Jadi dari perkebunan ini kita sudah punya 66. Jadi total IG yang sudah terdaftar di kita itu 93, itu plus dengan dari luar negeri. Jadi di Indonesia sendiri kita baru punya produk 84 produk. Ini terdiri dari sektor pertanian perkebunan ada 66, kehutanan itu baru 1 berupa madu Sumbawa. Jadi madunya itu dari hutan. Kemudian perikanan dan kelautan, ronda unggas atau susu dari peternakan, serta kerajinan tangan. Next. Jadi dari produk-produk ini kita bisa lihat dari produk pertanian perkebunan di Indonesia ini 31 diantaranya itu produk kopi. Jadi kalau kita lihat dari 83 ya sekitar 40-30%-nya itu produk kopi. Dan ini banyak di tiap-tiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu sudah punya IG-nya, termasuk yang terakhir itu dari Kopi Wamena di Papua, kita sudah IG-kan juga. Jadi sayang sekali kalau nanti kopinya beredar di masyarakat, bahkan sampai ke luar negeri, tapi belum bisa kita lindungi. Benar nggak itu kopinya dari daerah tersebut? Jangan-jangan nanti ternyata begitu dalam perjalanan kopinya dicampur, di-mix. Nah ini kan juga akan merugikan kita juga. Kemudian dari kerajinan, ini biar kita dekatkan juga dengan teman-teman di Duanyam. Jadi memang benar tadi tenun di daerah timur, terutama di NTT juga sudah ada beberapa, ada tenun ikat sika, tenun alor, maupun juga songket alornya juga ada. Ini bahkan kemarin yang baru masuk itu ada beberapa dari teman-teman kantor wilayah Kumham di NTT, itu bermacam-macam dari tiap kabupaten, itu namanya pun berbeda-beda. Nah ini yang memang nanti perlu kita identifikasi lagi apa pembeda dari masing-masing tenun tersebut. Karena di IG sendiri kita harus cari ciri pembedanya. Bukan berarti kita tidak NKRI ya, jadi kita harus cari pembedanya masing-masing supaya kita tahu mana yang memang produknya berasal dari daerah tersebut atau tidak. Karena kalau untuk produk kerajinan ini, human faktornya itu dominan, jadi memang mudah apabila nanti manusianya dibawa ke daerah tempat lain, dia bisa produksi yang sama. Beda halnya kalau itu produknya perkebunan pertanian. Dia tidak bisa kalau dia pindahkan dari Papua, dipindah ke Pulau Jawa, pasti tanamannya akan berubah. Gitu. Next saja. Jadi nanti teman-teman di pemilik IG pun harus bisa buat label IG, terutama logo IG. Jadi ini yang kita tampilkan di sini, ini logo masing-masing produk indikasi grafis. Jadi ini semacam tanda halal kalau itu sertifikasi halal, atau juga tanda organik kalau itu memang merupakan sertifikat organik. Jadi kopi Kintamani Bali yang boleh pakai label kopi Arabica Kintamani Bali ini hanya MPIG pemilik kopi Kintamani Bali. Demikian pun Gayo, juga tenun geringsing. Jadi yang boleh pakai logo ini hanya pemilik IG-nya, serta nanti ada pihak lain yang diberikan izin untuk memakai logo ini. Jadi kalau nanti ternyata memang produknya teman-teman Anyaman ini bisa jadi IG, nanti Duanyam ini salah satu anggotanya, anggota yang memang membantu pemasaran, anggota juga yang memang membantu dalam mempromosikan ini dan lain-lain. Jadi ada pihak-pihak yang memang tidak mesti harus orang dari daerah tersebut, tapi mempunyai kepedulian dan memang ingin punya komitmen di situ. Lanjut saja. Jadi ini logonya, kemudian ini produk IG dari luar negeri. Jadi IG dari luar negeri pun bisa didaftarkan di Indonesia supaya namanya ini tidak disalahgunakan. Misalkan nanti tiba-tiba dari daerah tertentu dia bikin minuman beralkohol namanya champagne.
Nah, kira-kira itu melanggar aturan atau tidak? Walaupun itu sudah jadi branding terkenal di seluruh dunia bahwa champagne itu minuman khas yang ada dari Prancis. Tapi kalau ini tidak dilindungi dengan dasar hukum yang kuat, pastinya nanti akan terjadi pemalsuan, penyalahgunaan, dan lain-lain. Serta itu juga ada produk dari Italia, Parmigiano Reggiano. Kalau di pasar mungkin kita lihat ada Parmesan cheese dan lain-lainnya. Ini mungkin ada juga istilahnya kesan ingin menyerupai bahwa produk ini seperti halnya produk yang dibuat di Italia, Parmigiano Reggiano. Jadi memang ini yang konsennya teman-teman di pemilik IG di luar negeri untuk daftarkan di sini. Kita pun juga boleh nanti daftarkan IG kita ke luar negeri, tapi nanti ada proses-proses yang memang harus dipatuhi. Tergantung regulasi masing-masing negara, karena negara berhak mengatur terkait dengan perlindungan IG-nya di masing-masing. Lanjut. Jadi jangan sampai nanti kita promosi sampai luar, ternyata tidak dilindungi IG-nya atau bahkan dapat proteksi tentang kekayaan intelektualnya, malah ini akan jadi bumerang buat kita juga. Kemudian kalau dari manfaatnya perlindungan IG, pastinya itu perlindungan hukum. Berupa nama itu boleh dipakai oleh pemiliknya, tidak boleh dipakai oleh orang lain, kecuali mendapatkan izin. Di sini udah pasti, karena kalau di IG sendiri, kita melindungi nama ininya. Kalau namanya itu disalahgunakan, nanti ada sanksi pidananya. Bahkan menyerupai atau ada persamaan pada pokoknya pun, itu pasti ada sanksi pidananya. Nanti di belakang ada ketentuan pidana. Kemudian pengakuan pemerintah terhadap produk. Karena di setiap pengajuan IG nanti ada surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Kalau memang itu sekupnya satu kabupaten, dari Pak Bupati mengeluarkan rekomendasi bahwa produk tersebut memang produksi dari masyarakat kami dengan nama ini. Nah, itu disahkan oleh kepala daerah. Kita harapkan seperti itu. Serta dengan adanya perlindungan IG sendiri, negara Indonesia sudah mengakui bahwa produk ini berasal dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, dan ini dilindungi dengan hukum dasar undang-undang di Indonesia. Kemudian di pemilik IG, dia punya hak dalam penggunaan namanya. Jadi haknya ini pun harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak dimanfaatkan, tidak dipromosikan dan lain-lainnya, ya hak ini pun tidak ada manfaatnya. Cuma hanya sertifikat yang bisa tergantung di dinding dan tidak pernah ada benefit dari perlindungan ini. Kemudian terdokumentasinya produk IG, karena kita harapkan produk ini punya SOP yang standar, sehingga semua teman-teman pengrajin maupun juga teman-teman pengusaha, teman-teman pemprosesingnya itu punya standar yang sama. Sehingga kita harapkan produk yang keluar dari teman-teman pemilik IG pun itu seragam. Seragam itu belum tentu harus sama, jadi ada kisarannya nanti yang perlu quality control-nya bermain di situ. Pengawasannya seperti apa? Ini boleh pakai label IG atau tidak? Ini kalau tidak boleh maka ini dieliminasi. Kalau boleh maka bisa kita berikan labelnya. Kemudian mempromosikan nama daerah, karena di setiap nama IG itu pasti tercantum nama daerah, nama kawasan. Kemudian apabila produknya asli dan sesuai standar SOP, kita harapkan ini jadi jaminan kualitas untuk konsumen. Diharapkan konsumen bisa membeli istilahnya dia ingin mencari barang dengan berapapun harganya akan saya beli kalau di produknya asli. Tapi kalau ternyata tidak ada protection dan akhirnya ada yang menyalahgunakan ini, dia pakai nama IG yang sama. Nah, ini yang akhirnya akan kesulitan dari konsumen. Dia bisa jadi mau dapat kopi Kintamani yang asli, ternyata kopi Kintamani sudah dicampur atau juga malah kualitasnya kurang bagus dan lain-lain, itu malah kecewa. Nah, ini akhirnya akan menurunkan reputasi dari IG-nya sendiri. Serta yang paling terakhir, kita mengharapkan dengan adanya proteksi IG ini, teman-teman bisa tetap terus produksi sehingga kelestarian produknya masih ada. Karena kalau dari harganya juga sudah tidak menjamin untuk penghidupan teman-teman di daerah, maka biasanya lama-kelamaan anak-anak mudanya akan meninggalkan ini. Lebih baik kita ke kota untuk cari pekerjaan dibandingkan kita ngurusin ini, tapi buat makan aja susah, kan gitu. Jadi kalau ini menjadikan produk yang punya perlindungan, punya kualitas khas, seperti tadi, barangnya limit, terbatas, tapi permintaan banyak. Kenapa tidak kalau harganya lebih tinggi? Yang punya konsekuensi kalau dia mau beli harga mahal, itu yang dapat barang. Kenapa tidak seperti itu? Nah,
ini kita harapkan jadi solusi juga untuk arus urbanisasi supaya tidak hanya masyarakat pindah ke kota untuk cari kerjaan. Kalau perlu orang dari kota cari kerjaan di daerah, ini loh ada potensi produk yang harus diberdayakan seperti apa, digarap supaya ini jadi yang bagus seperti apa, silakan. Karena kalau ini tidak diurusin, nanti hanya tinggal yang masyarakat Bapak Ibu yang sudah tua-tua saja yang masih tetap memproduksi ini, sedangkan anak mudanya nggak mau ikut campur. Nah, ini akhirnya regenerasi akan terputus. Next saja. Nah, jadi dengan adanya manfaat membangun produk IG itu, dengan ada perbaikan mutu, dengan ada perlindungan produk, sehingga penambahan nilai dari adanya orang yang mau beli mahal tapi dapat barang asli ini ada penambahan produk. Jadi ada semacam remunerasi untuk produk, sehingga kita harapkan masyarakat yang punya komitmen untuk membeli produk asli, ini akan tetap mencari produk yang asli. Jadi kita harapkan nanti penegakan hukum untuk produk-produk yang ilegal, produk yang menyalahgunakan ketentuan ini akan segera bisa disingkirkan, sehingga hanya produk asli yang akan menjual produk ini. Sehingga nanti masyarakat bisa tetap ada semacam tempat untuk bekerja di daerah, tidak perlu ke kota, sehingga wilayah pun bisa dibangun. Ini kan sesuai juga dengan visi misinya Pak Presiden, harus membangun wilayah kita di daerah, jangan hanya di kota saja, sedangkan di daerah masih banyak orang yang kekurangan makanan dan lain-lain. Kenapa tidak? Karena sebenarnya potensi daerah ini cukup luar biasa kalau kita bisa berdayakan, kita benar manfaatkan dengan baik, sehingga ini jadi potensi produk yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat di sekitar desa. Lanjut saja. Nah, ini tadi dari manfaat membangun IG. Nah, ini yang boleh menggunakan label IG. Jadi IG ini sebenarnya bisa juga diberikan ke pihak yang punya kepentingan untuk menjual produk. Ini semacam license di merek, tapi kita sebutnya namanya pemakai. Jadi harus izin dulu dengan pemilik IG, baru dia boleh pakai nama IG-nya. Boleh mencantumkan label IG-nya di produknya dia. Tapi dia harus diyakinkan bahwa produk itu 100% berasal dari kawasan teman-teman pemilik IG. Jadi dia cuma hanya packaging, hanya mungkin dia punya pasar yang memang kalau dengan branding dia konsumen mau beli, nah itu jadi semacam distributor juga, silakan. Paling tidak kalau nanti semakin banyak yang mendaftarkan diri sebagai pemakai, ini akan membantu penjualan juga di daerah-daerah yang mungkin kita belum bisa duga, ternyata di sana ternyata laku loh produk ini, kenapa tidak? Gitu. Kemudian kalau produk IG-nya tidak sesuai dengan dokumen deskripsi, nanti ada mengenai dokumen deskripsi, itu merupakan pelanggaran dan tidak boleh pakai label IG. Lanjut. Jadi permohonan IG itu yang boleh didaftarkan itu produk-produk tentang tadi sumber daya alam, kemudian hasil kerjaan tangan serta industri. Ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan ideologi. Ini standarnya di undang-undang. Jadi kalau misalkan kayak produk ganja di Aceh, kira-kira boleh enggak? Gitu. Tapi kalau dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, pastinya akan sulit untuk didaftarkan sebagai IG. Walaupun sebenarnya ganja dari Aceh sendiri itu punya kekhasan gitu. Tapi karena diharapkan dikhawatirkan nanti malah mengganggu kepentingan masyarakat, ini lebih baik tidak. Kemudian menyesatkan, itu pasti tidak bisa. Dan yang terakhir ini merupakan varietas. Ini maka tidak boleh di-IG-kan. Oke, dan permohonan IG ditolak kalau dokumen deskripsinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya, kemudian sudah ada yang terdaftar sebelumnya, ini pasti akan ditolak. Lanjut. Syarat tata caranya, sekarang ketentuan dari DJKI semua melalui online, tapi online ini baru meliputi dari kantor wilayah di seluruh Indonesia, di provinsi, nanti bisa dibantu oleh teman-teman kantor wilayah untuk pengajuan permohonan IG-nya. Kemudian biayanya 450.000 untuk permohonannya, serta ada biaya pendataan nanti 1 juta. Dokumen deskripsi nanti akan diisikan di kolom-kolom saat permohonan online-nya, surat rekomendasi dari instansi berwenang dari kepala daerahnya. Lanjut.
Ini dokumen deskripsi, suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang. Jadi kita harus mengenali produk kita, baru kita bisa bilang produk ini berbeda, produk ini punya kekhasan. Seperti apa produk Anda nanti akan dijabarkan dalam dokumen deskripsi. Jadi next saja, lanjut. Ini pemohon, nanti komunitasnya tadi Mbak dari Duanyam sudah bilang bahwa MPIG itu hanya salah satu contoh namanya. Namanya itu untuk komunitasnya mau masyarakat adat silahkan, mau masyarakat apa silahkan, tapi paling tidak itu mewakili masyarakat yang ada di situ. Kemudian nama IG-nya harus meliputi nama geografis, dipastikan itu. Ukuran karakteristiknya, pemohon harus bercerita membuktikan bahwa produk berbeda dari produk serupa dari tempat lain. Biasanya kalau dari produk pertanian kita minta uji laboratorium, benar nggak kalau buah jeruk dari Soe, dari Soe Molo itu berbeda dengan produk dari Gayo. Silakan nanti kita komparasi, oh ternyata beda, vitamin C-nya ini itu ternyata berbeda. Ini nanti biasanya karakter dan kualitas akan kita mintakan seperti itu. Kalau kerajinan biasanya nanti kita cari pakemnya. Kalau di tenun, misalkan di tenun ikat Tanimbar itu ada senur sama puput muate, misalkan. Itu nanti setiap tenun ikat Tanimbar harus ada itunya. Nah itu kita sebutnya pakem. Jadi kelihatan jelas perbedaan tenun yang berasal dari sini dari tempat lain, walaupun sama-sama tenun. Mungkin nanti juga akan kita cari mengenai anyaman. Anyaman dari Kalimantan, anyaman dari NTT pasti ada pembedanya. Masing-masing punya filosofi dan lain-lainnya pasti ada. Kemudian faktor alam, faktor geografis, ini cerita mengenai kalau di pertanian biasanya nanti cerita curah hujan, faktor tanah, dan lain-lain. Kalau manusia nanti bagaimana know-how-nya, tradisi mereka dalam melestarikan kebudayaan ini. Batas wilayah, sejarah ini nanti akan cerita masalah reputasi. Reputasi itu akan cerita kapan sih pertama kali produk ini mulai diperjualbelikan, mulai dikenal masyarakat, itu nanti kita cerita. Seperti halnya contoh untuk kopi, kita kalau cerita masalah sistem tanam paksa, kopi yang di Indonesia itu semua terkait dengan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda saat jajahan. Itu nanti kita cerita di situ. Untuk tiap-tiap produk punya sejarah sendiri-sendiri. Kemudian untuk produksi, proses dari awal, kemudian processing, packaging, dan lain-lainnya itu runut, sehingga kita tahu untuk memproduksi produk ini loh alur produksinya. Kemudian kalau emang ada uji mengenai metode kualitas, silakan. Paling tidak kalau tadi Duanyam sudah punya quality control, mana yang boleh yang dipasarkan, mana yang tidak, ini pasti kualitasnya sudah ada. Kemudian nanti akan harus dibuat label IG serta ada lampiran. Lanjut. Kemudian permohonan lewat online nanti bisa dibantu teman-teman kantor wilayah. Kalau di NTT nanti ada di Kupang, di Kanwil NTT. Ini juga nanti teman-teman juga bisa bantu. Kalau memang nanti teman-teman ada kesulitan, pasti tetap menghubungi dari Subdirektorat Indikasi Geografis. Lanjut. Ini untuk online-nya ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot, nggak perlu takut harus belajar dan lain-lainnya, nanti akan dibantu. Lanjut. Kemudian nanti bagaimana alur proses permohonan IG. Jadi proses administrasi, publikasi 2 bulan, substantif nanti tim ahli akan kunjungan ke lapangan untuk pemeriksaan apakah benar produk ini sesuai dengan yang dituliskan dalam dokumen, itu nanti akan dilihat di lokasi. Setelah nanti dibahas dalam rapat tim ahli, disetujui apakah didaftar atau tidak. Kalau didaftar maka dapat sertifikat. Kalau nanti ditolak, maka nanti akan dapat surat pemberitahuan bahwa permohonan IG ini ditolak. Ketentuannya ini. Oke, lanjut. Nanti tim ahli yang akan memeriksa di lapangan, tim ahli ini anggotanya ada perwakilan dari berbagai kementerian, paling tidak yang memahami substansi mengenai produk. Kalau kerajinan dari Kementerian Perindustrian, kita ada tim ahlinya, pertanian ada dari Direktorat Jenderal Perkebunan, dulu ada tim ahlinya, jadi masing-masing yang memahami substansi produk tersebut. Lanjut. Kemudian nanti apabila tim menerima permohonan, ini contoh gambarnya mereka saat melakukan pemeriksaan. Lanjut. Ada pengawasan juga nanti, pembinaan dan pengawasan ini amanah dari undang-undang, nanti bisa dibaca di undang-undangnya. Pembinaan ini bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lanjut lagi untuk pengawasan, kemudian ada nanti ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini
apabila ada pelanggaran terkait dengan IG. Jadi baik itu seluruhnya dipakai untuk pelanggaran tersebut atau samaan pada pokoknya. Ancamannya sama, 2 miliar, penjaranya 4 tahun. Kemudian kalau ada pihak yang memperdagangkan, ini sudah tahu itu produknya palsu, tapi tetap diperdagangkan, maka ancaman pidananya itu 1 tahun, dendanya 200 juta. Nah, namun ini merupakan delik aduan. Kalau pemilik tidak mengadukan ke pihak yang berwenang, pihak berwajib, maka Ditjen KAI atau dari kepolisian tidak bisa menindaknya. Maka harus diadukan. Lanjut. Jadi ini ketentuan pidananya, ini logo yang nanti bisa dipakai oleh IG yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2013. Lanjut saja, nanti ada aplikasinya dalam pemakaian di kemasan. Ini seperti ini, nanti ada logo IG-nya, ada logo IG nasional. Mereknya sendiri-sendiri silakan. Yang penting nanti logo IG ini menginformasikan bahwa produk ini 100% sudah dilindungi indikasi grafis. Seperti itu. Lanjut. Setelah dikemas, kemudian nanti ini perbedaan IG dengan KAI lainnya. Kalau di IG sendiri kepemilikannya komunal, untuk yang lainnya merek, paten, desain cipta itu individu. Kemudian masa perlindungannya. Kalau di IG ini selama ciri karakternya masih ada. Kalau merek 10 tahun harus diperpanjang, kalau tidak itu selesai. Kalau paten 10 atau 20 tahun harus diperpanjang, setelah itu jadi public domain. Desain pun seperti itu 10 tahun setelah tidak dilindungi jadi public domain, orang lain boleh pakai. Kemudian kalau hak cipta, setelah penciptanya meninggal dunia, maka masih ada 70 tahun setelah meninggal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Gunawan atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali. Sebelum nanti kita masuk ke sesi live Q&A dari para teman-teman KAI, mungkin aku mau tanya-tanya dulu ya ke Mas Gunawan sama Mbak Hana. Aku penasaran dulu sih pertama ya, seberapa orang masyarakat tuh udah sadar sih sebenarnya sama pentingnya IG sebenarnya? Karena kalau awam ya, Mas Gunawan dan Mbak Hana, mungkin kayak kepikir, kita juga kayaknya nggak aware sama sekali barang ini bagus kalau ada logo IG-nya, terus kayak, oh emang ada IG-nya tuh ngaruhnya gimana ya? Jadi masyarakat awam pun mungkin kayak, apa untungnya buat saya gitu tahu, saya nggak masalah juga kok. Nah, boleh nggak sih Mas Gunawan diceritakan dulu, sekarang ini sudah sejauh apa sih tingkat kesadarannya masyarakat terhadap mengkonsumsi misalnya produk yang sudah ada IG-nya, dan bagaimana nanti juga kita tanya di 2 seperti apa prosesnya. Gimana Mas Gunawan mungkin? Baik, memang kalau di Indonesia sendiri itu untuk kesadaran mengenai indikasi grafis ini sangat kurang ya. Kita punya produk, kita tidak berusaha untuk lindungi, orang lain memalsukan, kita biarkan. Nah, akhirnya ini akan menurunkan reputasi dari produk tersebut. Kalau ini dibiarkan, nanti lama-kelamaan ya tidak ada yang menghargai produk tersebut. Kalau diri kita ikut menjaganya, kita berupayakan untuk mendapatkan perlindungan, ini pasti akan tidak diproduksi lagi oleh teman-teman. Terutama untuk produk kerajinan itu sangat potensi untuk tidak diproduksi lagi. Contoh di garam karet dulu itu ada sekitar 25 kelompok. Sekarang mungkin hanya tinggal 5 kelompok saja. Nah, ini kita upayakan untuk bisa didaftarkan sebagai IG, karena ini produknya khas, tidak seperti produksi garam dari tempat lain. Nah, di dunia pakai batang pohon kelapa. Nah, itu nanti storytelling. Kerjanya tadi storytelling yang bisa kita jual, bahwa memproduksi produk ini itu tidak mudah. Butuh keterampilan, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Kalau kita samakan dengan produk premium yang memproduksinya juga dengan proses yang mungkin kalau kita bilang industri besar, itu sangat sayang sekali. Bahwa ada knowledge, ada juga traditional knowledge yang mereka aplikasikan dalam memproduksi produk itu sayang sekali kalau itu punah nantinya, tidak ada yang melanjutkan produksi itu. Nah, mungkin memang kembali ke kita juga, kita mau aware dengan produk kita, produk Indonesia, ataukah kita masih bangga dengan produk dari luar negeri. Padahal kalau kita lihat, bisa jadi rempah-rempah yang dijual di luar negeri itu semua berasal dari Indonesia. Mungkin hanya transit di Singapura,
tapi bilangnya dari Singapura, padahal bahan bakunya semua dari Indonesia. Jadi sayang sekali kalau kita bisa direct, kita jual ke Eropa, kita bilang lada putih muntok from Bangka Belitung, lada hitam dari Lampung, kemudian pala Banda dari Kepulauan Banda, kopi Arabica Wamena dari Papua. Kenapa tidak bisa kita langsung jual itu ke masyarakat Eropa, dengan bangga kita cantumkan label IG-nya. Nah, mungkin memang di kita, ya dengan keterbatasan, kita masih yang penting produknya sama, masih kita konsumsi. Kopi yang penting masih rasanya kopi, masih kita beli, walaupun itu harganya 1.000 plus gula lagi kan. Padahal kalau kita beli kopi, satu cangkir di Starbucks berapa? Harganya bisa 25.000. Tapi kualitas kopinya asli, tidak dicampur dan lain-lainnya gitu. Nah, ini yang kita dorong ke teman-teman, kesadaran bahwa ini produknya harus benar-benar di treatment yang baik, sehingga ini jadi kebanggaan dan daerah. Terutama kita juga dorong ke pemerintah daerah. Kalau Bapak Ibu pemerintah daerah tidak aware dengan produk ini, masyarakat pasti juga akan kesulitan untuk mempromosikannya. Paling tidak Bapak Ibu yang punya anggaran, punya duit, tolong ini di maintenance dengan baik. Syukur-syukur kalau ada dua anyam di tempat lain yang bisa membantu memikirkan, bisa membantu mempromosikan dan lain-lainnya, ini bagus lagi. Mungkin itu, Mbak. Mas Gunawan, melanjutkan sedikit. Stakeholder utama itu berarti ada pemerintah daerah kah yang harusnya memulai inisiatif IG ini? Ya, sebenarnya kalau di kita, kesadaran dari masyarakat kita masih sangat rendah, jadi perlu dorongan dari pemerintah daerah. Nah, kalau di luar negeri, itu dari masyarakat sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat meminta ke pemerintah, tolong lindungi punya kami. Nah, kalau di sini dari bottom up, jadi dari pemerintah yang memberikan perlindungan dulu, baru masyarakatnya disadarkan. Kalau di luar negeri itu kebalik, dari masyarakat sudah sadar, dia minta ke pemerintah untuk dilindungi. Ini yang memang agak kurangnya di Indonesia. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita harus harus semangat. Dan takutnya kan seringnya ketika ada konflik, ketika ada yang mengklaim, baru mulai ada reaksi gitu biasanya. Ada, betul. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak mau kejadian ya, Mas. Sering nggak sih begitu, Mas? Biasa, sering sekali seperti itu. Jadi tidak hanya masing-masing kabupaten ya, provinsi ke provinsi. Bahkan produk kita ada yang di perbatasan Malaysia, itu lebih mudah aksesnya jual ke Malaysia, pakai ojek aja cukup. Tapi jual ke kota kabupaten itu naik pesawat. Ini kan sangat miris sekali. Jadi untuk menjual produk itu berupa garam dengan berupa beras dari krayan, itu ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan kalau dijual ke luar negeri. Nah, lebih mahal dijual di Indonesia ya? Betul. Di Indonesia itu ongkosnya sudah berat. Per kilo kalau nggak salah waktu itu saya karena 1 kilogram beras, ongkos pesawatnya 30.000. Mau jual berapa? Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir mau makan beras krayan, harganya aja mungkin udah 50.000 itu sampai Jakarta. Gitu. Jadi sangat mahal sekali beras ini. Nah, sedangkan sampai Malaysia itu di packaging lagi, mereka sebut beras Vario. Ini yang akhirnya memicu teman-teman di pemerintah daerah untuk ayo kita daftarkan sebagai IG, kita klaim bahwa ini produk dari krayan, produk dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Kita packaging dengan baik. Karena selama ini kita jualnya itu bentuk karungan tanpa identitas. Yang akhirnya ini dengan mudahnya mereka packaging sendiri, dikasih packaging dari Malaysia. Dan ini sudah dikonsumsi oleh Sultan Brunei. Jadi makanan favoritnya. Nah, kita nggak tahu itu ternyata beras dari Indonesia, dia taunya beras dari Malaysia. Gitu. Butuh pancingan dulu ya, baru akhirnya tergerak gitu. Kadang-kadang butuh konflik dulu, baru kita merasa, ayo kita lindungi. Kalau nggak ada, mungkin tenang-tenang aja lah. Benar banget. Nanti baru jadi ributnya semua orang ya. Baru masyarakat juga sadar biasanya. Betul. Oke. Baik. Nah, Mbak Hana sendiri kan salah satu penggiat sebenarnya, dan kalau kita lihat kayak benar-benar bottom up sebenarnya, karena memang tahu areanya masing-masing, bahkan mungkin aku nggak tahu ya benarnya jika salah, mungkin bahkan bisa lebih tahu story-nya dibandingkan pemerintahnya gitu. Masyarakat itu mungkin nggak setahu duanya meneliti, melihat story kisahnya secara keseluruhan gitu. Gimana Mbak Hana
perjuangannya untuk mempromosikan local culture sebenarnya, sehingga bisa mungkin nanti berikutnya bisa dapat IG-nya gitu, Mbak Hana? Sebenarnya chicken and egg juga ya masalahnya gitu. Dari produknya sendiri misalnya ada, tapi kemudian pasar ternyata nggak cocok gitu. Atau misalnya harus pasarnya dulu yang ada, tapi ternyata komunitasnya nggak bisa produksi karena produknya ini sangat artisanal banget, benar-benar membutuhkan waktu dan craftsmanship yang tinggi. Dari kami sebenarnya juga dulu sebenarnya saya kerja di NGO yang sempat membantu support untuk indikasi geografisnya tenun Sika. Waktu itu saya juga masih tinggal di Sika dan mengikuti prosesnya pemerintah Sika bagaimana mereka mendaftarkan tenun Sika memiliki sertifikasi indikasi geografis. Sebenarnya juga melihat bahwa perjuangannya itu sebenarnya di waktu itu dimulai dari komunitas juga kan, komunitas tenun ingin dilindungi produk tenun Sika, motifnya itu jangan sampai di Jawa misalnya di print lalu kemudian klaim ini adalah tenun Sika gitu, tenun momere, dan tetap harus dengan tenun tangan. Tetapi ternyata semakin ke sini melihat juga bahwa ternyata ketika orderannya banyak, tapi produknya craftsmanship-nya tinggi, akhirnya pasar kemudian tidak bergairah lagi, lalu kemudian memilih tenun yang bisa diproduksi dengan lebih cepat, dan ya sudah gitu, mau ditulis namanya tenun Sika ya sudah, mau dibilang tenun NTT, kadang juga suka miris gitu mendengar kayak nih tenunnya misalnya dari Momere tapi kemudian dibilang dari daerah lain gitu. Nah jadi duanya mungkin memilih jalan yang sedikit berbalik gitu. Kita memilih lebih ke menggali dulu tentang cerita dari produknya, memastikan sistem produksinya itu jalan. Jadi ketika nanti pasarnya ada, produknya bisa tetap diproduksi dengan standar SOP yang ada, dengan kualitas yang ada, sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai yang ada. Banyak juga kami menolak orderan dalam jumlah yang sangat besar. Karena ada salah satu brand global meminta 1 juta keranjang spesifik dari motif lokal di Flores Timur. Dan mungkin kalau kami tidak menjaga sekali hubungan dengan komunitas dan filosofi dari produk, mungkin kami bisa mengambil motif tersebut, lalu anyam aja misalnya di daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang sudah memiliki industri anyaman yang sangat amat maju, misalnya Kebumen atau misalnya Tasikmalaya. Gitu. Nggak akan ada yang marah, gitu, karena memang tidak ada indikasi geografisnya kan, untuk si produk anyaman dari Flores Timur. Tapi itu tidak mau kami lakukan gitu, karena brand Duanyam merepresentasi promosi budaya lokal. Itu adalah nilai yang kami usung sekali gitu. Jadi akhirnya yang kami pilih adalah yang melepas orderan tersebut dan memilih orderan demand dari pasar yang fit terhadap kemampuan produksi dari masyarakat. Kedepannya pasti kami ingin mengembangkan gitu, semakin banyak komunitas yang ingin kami ajak untuk bekerja bersama-sama. Dan karena itu kami selalu menggandeng pemerintah kabupaten tepatnya, supaya lebih grassroots ya. Ketika kami bekerja di Kabupaten Flores Timur, itu selalu kami setiap tahun mengadakan yang namanya rapat lintas sektor misalnya. Bupatinya hadir, dinas-dinas OPD teknisnya pun hadir, dan jadi bisa mengembangkan produk tersebut bersama-sama gitu, bukan hanya Duanyam sebagai private sector, tetapi Duanyam bersama pemerintah dari desa sampai ke kabupaten juga gitu. Ya mungkin kalau memang suatu hari harus jalan kami adalah memilih untuk mendaftarkan sertifikasi indikasi geografis, rasanya memang perlu ada pihak yang men-trigger sih, dan Duanyam bukan yang pertama memulai, karena kami lebih dari sisi private sektornya ya. Mungkin memang dari komunitas adat, dari ibu-ibu penganyamnya sendiri, atau memang dari pemerintah daerah gitu yang bisa memulai untuk menstimulasi untuk mendaftarkannya sendiri. Kalau saya tidak salah, pemerintah Sika itu bahkan sampai mengeluarkan SK Bupati terhadap pengembangan komunitas masyarakat MPIG tadi. Gitu. Dan memang melibatkan sampai lintas sektor, ada LSM yang juga terlibat. Oke. Kalau Mbak Hana sendiri kan posisinya Duanyam ini adalah sebagai salah satu stakeholder di antara satu ekosistem besar sebenarnya. Ada kemirisan apa sih Mbak Hana sebenarnya melihat kondisi seperti ini gitu, bahwa tidak semua pemerintah kabupaten, pemerintah daerahnya aware gitu terhadap melindungi culture-nya setiap daerah gitu?
Kalau mau dibilang ini pengalaman 2 Nyam ya, pemerintahnya peduli sebenarnya. Termasuk mungkin sampai ada modul pelatihan pendaftaran sertifikasi indikasi geografis dan mudah sekali, easy to read banget, user friendly sekali modul tersebut yang dibikin. Tapi balik lagi tadi seperti yang Pak Gunawan sampaikan, konsumen Indonesia mungkin suka gitu. Oh, ketika disampaikan kopi Wamena, ya gitu, senang dengan kopi Wamena. Tapi apakah mau gitu membayar uang yang sangat ekstra lebih untuk membiayai seluruh mekanisme sertifikasi indikasi geografis ini? Karena kalau udah punya sertifikasi indikasi IG ini tidak hanya berbicara tentang produk, ada MPIG yang tetap harus sustain ada nih. Walaupun memang MPIG tidak dibayar ya harusnya, tetapi ini kan tetap adalah pihak-pihak yang akan memastikan semua SOP-nya ini jalan gitu, dan tetap butuh stimulus untuk ini tetap bisa sustainable kan, gitu. Nah itu yang menjadi kayaknya kemirisan yang ada, kayak Tenun NTT itu juga salah satunya. Banyak banget di Instagram misalnya ngebuka hashtag tagar tentang Tenun NTT gitu. Ternyata pas dilihat itu tenun print yang pasti itu dibikinnya di daerah-daerah yang sudah punya mesin tenun tangan, dan harganya itu bisa 120.000, 125.000, padahal tahu banget gitu tenun asli itu membutuhkan waktu 3-4 bulan bikin. Dan itu harganya minimal 800.000, 1,5 juta, 2 juta. Nggak mungkin gitu harganya 125.000 untuk ukuran 2 kali 1 meter gitu. Dan itu sangat, dan ada yang, dan banyak yang beli loh gitu. Itu menyedihkan gitu. Oke, berarti acara ini tuh tepat banget sebenarnya ditujukan buat konsumennya supaya sadar gitu loh berapa pentingnya sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kita ngomongin konsumennya ya. Aku juga berkaca kepada diriku, komunitas yang lainnya, ada produk-produk yang kita cukup memperhatikan ini asalnya dari mana, yang mungkin ada attachment khusus sama orang itu gitu. Tapi kan secara keseluruhan konsumen itu masih kayak, ya kalau misalnya produknya masih sesuai tadi yang Pak Gunawan sempat sampaikan, saya kalau misalnya ini nggak tahu asalnya dari agak meleset-meleset dikit daerahnya, nggak apa-apa deh gitu. Nah, apa nih sekarang yang mungkin ada misi yang dilakukan oleh 2Anyam dan juga DJKI supaya konsumen itu lebih aware gitu terhadap indikasi geografis ini? Mbak Hana dulu mungkin. Mungkin lagi-lagi sebagai private ya, walaupun kewirausahaan sosial yang model sosial itu masuk dalam model bisnis kami, tetapi sebagai private sector memang ada beberapa kendala yang pasti menghambat kami gitu untuk bagaimana bermitra dengan yang mitra-mitra yang tidak secara langsung support ke bisnis gitu ya. Fokus kami kan pasti tetap di produksinya dulu, fokus kami juga bagaimana engagement dengan komunitas ibu-ibu yang kalau secara letak geografis sangat tersebar di Indonesia, dan itu juga costly untuk 2Anyam sebagai sebuah perusahaan. Ya, cuma bagi kami memang harus ada cerita-cerita yang tetap harus kami sampaikan kepada konsumen kami, mengedukasi mereka secara perlahan-lahan. Tadi yang saya sampaikan di presentasi di Instagram, komitmen kami untuk selalu memiliki story tag di setiap produk yang kami kirimkan ke klien-klien, kemudian di website, berbagai cara sampai seringkali juga kami di tag atau di share produk-produk anyaman yang bukan produk 2Anyam, lalu orang-orang bilang gitu, ini produknya 2Anyam ya, ini pasti produknya 2Anyam, padahal itu bukan produk 2Anyam gitu. Mungkin karena bagaimana cara kami mencoba untuk mengedukasi itu yang ternyata sampai gitu kepada masyarakat. Dan orang mulai membahas ceritanya gitu, bukan lagi cuma sekedar produknya gitu ya. Akhir-akhir ini berarti. Benar, dan sebenarnya tidak selalu cerita yang laku oleh konsumen tentang 2Anyam itu adalah tentang kasihan ibu-ibu gitu. Ya, betul. Atau dari ekonomi yang lebih rendah, tapi justru orang-orang itu akan sangat senang, konsumen akan sangat senang ketika kami cerita, tahu nggak sih Indonesia itu punya bahan baku anyaman yang sangat variatif, itu udah kayak batik, udah kayak tenun. Nah itu baru orang-orang bilang, oh, ternyata ada ya selain pandan gitu. Jadi dan kadang bahkan KPI-nya teman-teman marketing adalah ini ada hotel, ada satu hotel di Bali, procurement manager-nya selalu nulis di administrasi,
anyaman pandan duanyam, anyaman pandan duanyam. Akhirnya KPI tim salesnya adalah bagaimanapun caranya harus diedukasi supaya tulisan anyaman pandan ini berubah menjadi anyaman lontar. Harus Jangan ditulis lagi. anyaman di Indonesia bukan cuma pandan, karena produknya bukan pandan, produknya lontar gitu. Itu sih, jadi lebih ke klien langsung. Dan kalau kita lihat kan mungkin produk yang mungkin udah mulai terbangun knowledge-nya kan kopi misalnya. Orang kan udah mulai kayak mikirin, oh ini kayaknya kopi, bukan Bali Kintamani deh, ini kayak rasanya gitu. Dan hal-hal seperti itu udah mulai terbangun gitu. Dan memang setuju banget sih, semakin kita tahu terhadap sesuatu, maka kita semakin ada respect dan apresiasi sebenarnya ke produknya. Dan itu sebenarnya lebih cepat kalau terjadi word of mouth di masyarakat, mau itu mulai dari yang nggak benar sampai akhirnya tahu faktanya seperti apa ya sebenarnya ya. Oke. Mas Gunawan, gimana kalau Mas Gunawan melihat konsumen ini ternyata menjadi salah satu stakeholder penting nih dalam proses mengedukasi betapa pentingnya IG ini. Apa sih sebenarnya yang Mas Gunawan mungkin bersama DJKI lakukan gitu untuk mempromosikan ini di kalangan stakeholder konsumen seperti itu? Gimana Mas? Sebenarnya kalau di kami tetap edukasi kita utamakan, tapi paling tidak sebenarnya juga amanah di undang-undang konsumen itu boleh mengawasi kalau dia temukan produk yang dirasa kan di satu kemasan kopi Arabica Gayo, ternyata bukti kok rasanya nggak jelas atau mungkin rasanya kok ini kayak kopi NTT ya. Dia bisa sebenarnya lapor ke Dijen KI. Dan itu keren Mas sebenarnya. Kalau buat anak-anak sekarang tuh keren, kayak gue tuh ngerti ya gitu ya bedanya. Iya, makanya. Sekarang trennya lagi banyak kafe buka, ya kan? Banyak anak-anak muda sudah senang minum single origin gitu kan. Ya. Dia akan tahu bedanya mana kopi Gayo, mana kopi Flores, mana kopi dari Jawa, itu pasti ada bedanya masing-masing. Nah, paling tidak kalau dia sebagai konsumen, saya ngerasa ini kok saya dimanfaatkan. Saya mau beli kopi Gayo, tapi dapatnya kopi Flores gitu. Nah ini kan dia sebenarnya ada kerugian yang dia dapatkan. Dia boleh laporkan ke Dijen KI. Nah, nanti kita lihat ini hanya mana nggak dia tercatat sebagai pemilik IG kopi Gayo misalnya. Kalau ternyata tidak, ini suatu bentuk pelanggaran. Ini bisa ditindaklanjuti. Pertama mungkin somasi ke bisa selanjutnya nanti rekam pidana lah. Jadi memang kita mengharapkan peran serta masyarakat untuk aware gitu. Yang kedua, kita juga memberikan amanah ke teman-teman kantor wilayah. Jadi kalau bisa tolong disurvei, entah di supermarket atau mungkin juga di kafe-kafe, terutama kopi ya. Kafe-kafe itu pasti menyajikan kopi Gayo. Benar nggak kopinya berasal dari teman-teman di MPKG pemilik Gayo? Benar nggak dari Flores Bajawa? Benar nggak dari kopi Jawa Prianger? Karena kalau itu sudah benar, kita harapkan rasa kopinya pun sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh konsumen. Saya mau nyari pesen kopi Gayo, yang disajikan ya kopi Gayo, bukan kopi Jawa Prianger. Karena secara kriteria karakteristiknya pasti berbeda. Ini kalau orang kopi, pasti dia akan bisa mengenali dari aromanya pun udah kelihatan. Kalau saya minum pun masih campur-campur, yang penting hitam, rasanya itu masih minum kopi kan gitu. Jadi sampai nanti image konsumen yang ingin menikmati kopi dengan standar IG, tapi dia dapat kopi yang berbeda. Jadi sebenarnya sangat merugikan untuk konsumen. Seperti saya beli mahal-mahal, ternyata yang didapat kopi-kopi yang sasetan juga, itu kan ya, kita harapkan memang peran serta masyarakat. Kemudian juga tetap kita edukasi ke teman-teman pemilik IG bahwa kalau ada potensi pelanggaran laporkan. Kan sampai nanti diam saja, akhirnya nanti ini berlangsung terus berlanjut sehingga akan merugikan Bapak sendiri. Karena kalau pelanggaran tetap dibiarkan, kami pun tidak bisa melakukan apapun karena didelik delik aduan. Tapi kalau memang kita bekerja sama, karena kita juga minta dorongan dari teman-teman Kementerian Teknis, kalau itu produk IG-nya produk pertanian, dari pertanian punya andil. Kalau memang ternyata produknya kerajinan, tolong dibantu diawasi dari Kemenperin dan lain-lainnya supaya tidak hanya jadi tugasnya dari Dijen KI Kemenkumham, bahwa kementerian pun juga punya peran serta. Karena ini produknya mereka juga yang harus dibina. Gitu. Karena kalau kita bicara masalah IG, ini bukan tugasnya satu kementerian. Ini dari multi kementerian. Bagaimana mempromosikan IG di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bagaimana kita bisa
perwakilan perwakilan Indonesia di negara lain itu bisa mengenalkan produk kita juga, tidak hanya dari kopinya, dari anyamannya, dari tenunnya. Ini bisa kita promosikan, kita ikutkan festival-festival, kenapa tidak kan gitu, sebagai salah satu keragaman itu. Ya, wah keren banget ya. Jadi biar sampai masyarakat itu yang lebih duluan untuk promosiin sebenarnya. Kayak misalnya aku cukup miris misalnya ngeliat kayak, misalnya contoh tadi Mas Gunawan bilang Kobe beef aja misalnya. Itu orang luar, orang kita di Indonesia lebih paham Kobe beef mungkin dibandingkan tahu dengan produk yang lain. Misalnya, oh Kobe beef ini nggak mungkin dijual di luar Jepang, di luar Kobe gitu misalnya. Jadi kayak banyak hal yang aku rasa ya, kalau misalnya aku refleksi kepada aku dan juga ke komunitas-komunitas aku sendiri, memang konsumen ini yang memang perlu ada gerakan gitu, yang mungkin pancingannya itu bisa dari berbagai macam pihak sebenarnya, dari DJKI, dari teman-teman pengusaha juga, itu sangat membantu sekali supaya konsumen jadi ada pop culture-nya gitu, sehingga jadi omongin juga. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari teman-teman KI nih ya. Ini ada yang pertama dari Bagus, menanyakan via YouTube untuk Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak Bagus bertanya bahwa apakah di Indonesia ada pengawasan eksternal sesuai dengan Undang-Undang Merek dan IG? Lalu dia juga bertanya, contohnya misalnya apakah IG seperti tenun dapat dibeli sebagai desainnya saja atau diproduksi untuk fashion? Gimana tuh Pak kira-kira? Pengawasan, pengawasan. Ya, dari Pak Bagus ya. Jadi kalau pengawasan eksternal sebenarnya memang salah satu tugasnya untuk Dijen KI. Jadi pengawasan eksternal ini bukan hanya Dijen KI saja punya tugas. Dari kementerian terkait lain itu silakan mengawasi yang punya konsen mengenai produk tersebut gitu. Konsumen juga silakan mengawasi. Jadi ini semua nanti akan bermuara ke Dijen KI. Laporan terkait dengan pengawasan tersebut nanti akan kita olah. Apakah ini terkait dengan produk ini sudah tidak sesuai lagi, maka IG-nya bisa dicabut. Kalau ada pelanggaran, nanti kita lanjutkan ke ranah pelanggaran ke instansi terkait, misalnya kepolisian atau mungkin ke ranah hukum dan lain-lain. Jadi sebenarnya di kami pun sekarang ingin kita libatkan teman-teman di kantor wilayah Kumham di tiap provinsi. Jadi mereka bisa melakukan pengawasan bahwa tahu produknya ada di kawasan teritori mereka. Misalkan di provinsi NTT. Kami itu yang akan melakukan pengawasan. Kalau misalkan semua pengawasan di KI itu akan sangat sulit sekali karena itu tiap tahun semakin bertambah produk IG-nya, otomatis biayanya pun pasti besar. Jadi kita minta semua pihak melakukan pengawasan. Kalau ada pelanggaran, tolong laporkan. Maka nanti akan kita lanjuti. Kalau ternyata produknya tidak sesuai lagi, laporkan juga. Akan kita tindak lanjuti. Jadi pengawasan ini bukan hanya tugas pokoknya Dijen KI, dari kementerian lain pun mengawasi supaya nanti kalau ada pelanggaran atau penyalahgunaan atau bahkan kekeliruan dalam proses produksi ini bisa kita seperti. Kemudian kalau tenunnya kita tidak jual itu sebagai motifnya, tapi memang nanti satu kesatuan disebut tenun geringsing. Tenun geringsing itu dia memproduksinya dari mulai kapas, dia pintal jadi benang, dia warnai berbulan-bulan sehingga kalau produksi sampai 5 tahun untuk memproduksi satu lembar kain. Nah itu hanya satu-satunya tenun yang pakai sistem double ikat. Jadi antara benang pakan dan benang benang satunya lagi itu diberi warna. Jadi kalau dia anyam atau dia tenun itu akan harus nyatu. Kalau tidak nyatu, motifnya tidak berbentuk, maka itu gagal. Jadi itu yang dijual sebagai produk IG yang boleh pakai label IG. Jadi harus mengikuti SOP yang ada dalam dokumen deskripsi. Jadi bukan hanya motifnya aja pakai motif IG, enggak bisa itu. Jadi karena yang dilindungi itu bukan cuma produk akhirnya, tapi juga mulai dari hulunya berarti ya Mas ya, prosesnya. Nanti dia harus cerita seperti ceritanya. Bahannya dari mana, dia harus bisa menjelaskan asal-usulnya. Jadi supaya kita tahu kalau benang yang ditanam sendiri punya karakter seperti ini, dia pintal, dia tenun, dan lain-lainnya, akhirnya menjadi produk yang khas. Kalau ternyata memang bahannya tidak berasal dari daerah tersebut, silakan kita jujur gitu, karena seperti halnya banyak untuk produk tenun itu mereka produksinya dari kapas. Kan mereka sudah beli benang, mereka beli warna. Ini kebanyakan teman-teman di NTT
sudah mulai banyak yang beli mereka tugasnya tinggal mewarnai, menenun. Jadi nanti proses penenunan ini human faktornya. Jadi keterampilan dalam menenun, memberikan warna, ini nanti yang kita masukkan dalam perluan IG-nya. Jadi memang kalau bicara dokumen deskripsi, tulislah apa yang lakukan apa yang Anda tulis. Jadi benar harus jujur. Integritas ya. Nah, pemeriksaan di lapangan itu tidak ditemukan hal-hal yang negatif. Misalkan dia bilangnya, ternyata di lapangan pakai C, salah. Dia bilang, ini pakainya C, proses seperti ini, jujur apa adanya seperti adanya dalam dokumen. Seperti itu. Ya, karena yang ujungnya nanti jadi diuntungkan juga mereka-mereka ini ya sebenarnya. Jadi kalau bisa jujur dari awal, nanti customer juga konsumen mungkin lebih menghargai juga. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini ada pertanyaan dari Sarah Febrin Siahaan, mahasiswa S2 UI kepada Mbak Hana. Nah, Mbak Hana, ini Sarah ini bertanya, bagaimana cara Duanyam mengharmonisasikan hubungan antara motif anyaman yang terdapat pada nilai filosofi anyaman dan dijadikan sebagai ekonomi kreatif. Jadi bagaimana nilai ekonomi dibandingkan atau diharmoniskan dengan nilai filosofi yang ada dalam satu motif anyaman. Seperti itu, Pak. Bagaimana cara mengharmonisasikannya? Untuk produk Duanyam sendiri sebenarnya ada dua tipe ya. Yang pertama itu memang produknya as is atau memang tidak diubah majority oleh Duanyam. Jadi misalnya untuk produk yang as is ini paling kita cuma main di sizing saja. Jadi ini memudahkan untuk distribusi juga kan. Jadi bisa di stack untuk keranjang. Sebenarnya ada berbagai jenis ukuran, tapi di kita make sure ada yang ukurannya mini, small, medium, large. Jadi pas dikirim jadi bisa digabungkan jadi lebih mudah gitu kan, lebih murah juga kirim dari NTT. Dan itu produknya memang 100% seperti itu dari masyarakat, dari komunitas, motifnya, bentuknya itu dan itu yang kita sampaikan dalam deskripsi produk tersebut. Dan pastinya juga ketika kita menyampaikan di blog, di website dan macam-macam, pasti cerita tentang produknya kita sampaikan. Yang kedua adalah produk yang intermediate goods gitu. Jadi produk yang tinggal dijahit di Jakarta misalnya. Ada yang namanya tikar dan pita. Pita itu anyaman yang pipih lalu panjang dan biasanya kita kalau order bisa 500 meter gitu panjang pitanya. Lalu nanti kemudian bisa dijahit di Jakarta menjadi tas, menjadi dompet, menjadi macam-macam. Dan tikar juga tadi sampai ada pemisah ruangan gitu. Tetapi dari tikar dan pitanya sendiri tetap kita menggunakan ya motifnya motif khas daerah masing-masing gitu. Dan kita tidak, tadi yang saya sampaikan, motif dari daerah lain, kemudian kita karena demi mencapai jumlah kuantitas yang banyak, kita anyam di daerah lain gitu. Nah itu tidak kami lakukan gitu. Kami memastikan bahwa ketika kami menyebut produk Sobe ini berasal dari Flores Timur, baik tikar maupun pitanya tetap akan mengangkat motif dari Flores Timur gitu. Oke, jadi memang ada nilai-nilai filosofi yang tetap dijaga tanpa mengurangi nilai ekonominya gitu ya. Perannya memang di situ ya, Mbak. Ya, sebenarnya kalau nilai filosofi dari desainnya itu tidak semua orang bisa menerjemahkan dengan baik gitu. Jadi memang selalu membutuhkan bantuan story card. Atau ketika launching misalnya ada video atau misalnya ada postingan di Instagram ya kemudian menjelaskan apa sih makna misalnya dari motif tersebut gitu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Nike Yustia via Zoom untuk Pak Gunawan. Pak, bisakah masyarakat adat menjadi pemegang hak IG mengingat masyarakat adat sangat lekat dengan produk berbasis komunal dan lokal? Bagaimana Pak? Tadi mungkin sempat disinggung, mungkin ini kita bisa coba elaborate lagi gimana Pak? Bisa. Itu contohnya di Krayan itu yang sebagai pemilik IG-nya ya masyarakat Krayan. Ada tersebut mau produksi produk baik grup beras maupun garam. Jadi jangan terpaku harus MPIG namanya ya. Jadi tidak serta harus seperti itu. Sudah ada modal yang terbentuk dan itu merepresentasikan masyarakat yang ada di situ dan
dipastikan itu semua stakeholder mengenai produk ya, baik itu nanti ada petaninya, ada produsennya, kemudian ada pengolahnya, sampai juga pengusahanya, silakan. Jadi sudah ada, dan nanti tinggal dikuatkan pakai legal draftingnya. Apakah nanti didaftarkan ke akta notaris, atau juga mungkin seperti tadi di SIKA dibuatkan SK Pak Bupati bahwa ini merupakan kerajinan kah atau mungkin produknya beras dan lain-lain. Jadi silakan saja. Kenapa kita perlu peran dari pemerintah daerah atau legal hukumnya supaya nanti tidak timbul ada beberapa kelompok yang saling mengakui gitu. Ini punya kami, ini punya kami. Ini akan sulit. Jadi sebenarnya ini harus disatukan semua. Ini jadi satu kesatuan. Ayo kita daftarkan bersama-sama. Gitu. Ada nggak sih Mas Gunawan yang kayak ini punya kami, ini nenek moyang kami, tadi Mbak Hana juga sempat sampaikan, ini nenek moyang kami dari 500 tahun yang lalu, nah tapi sekarang sudah berhijrah mungkin ke kelompok lain, komunitas lain, area lain yang diklaim di situ gitu. Ada nggak sih kejadian konflik kayak begitu, Mas? Sepertinya mirip-mirip seperti itu ada juga gitu. Jadi dari sejarah nanti kita cerita seperti itu. Jadi awal muasalnya mungkin ini di kawasan tertentu karena tambah ada lagi tentu yang banyak sumber dayanya untuk bahan baku, sehingga disitulah mulai dikenal sebagai kerajinan. Itu tidak kita lepaskan, harusnya itu dicantumkan dalam sumber sejarah. Oh, oke. Kita tidak melepaskan sejarah, bahwa sejarah itu berasal dari A, kita harus ceritakan juga A, B, C. Walaupun ternyata sekarang C yang banyak dikenal oleh luas, tapi mulai dari A kita cerita seperti itu. Jadi supaya teman-teman di daerah kawasan penghasil awal muasalnya ya, awal muasalnya terbentuknya proses itu tidak ditinggalkan, bahwa memang itu budaya dari yang kami yang akhirnya mereka hijrah ke tempat lain, dan itu lebih lebih bergeliat di sana gitu. Itu yang tidak kita tutupi, harus benar-benar dicantumkan juga supaya mereka juga merasa dihormati. Oh, memang dari nenek moyang kita. Pokoknya dicantumkan semuanya. Pak, itu dokumennya berapa tebal ya, Pak ya? Biasanya. Karena nanti kita perlu formulasikan, kita nggak perlu cerita panjang. Ya. Jadi cerita masalah ini nenek moyangnya di A, kita cukup. Oh, memang dulu dari Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian sekarang di Kutai Barat dia mulai berkembang. Ya. Jadi di situ nanti kita Kutai Barat sekian. Jadi nggak perlu mulai dari A, dari kerajaan ini A, B, C, D, enggak. Itu panjang sekali. Ini bukan buku sejarah, tapi lebih ke mengedukasi masyarakat bahwa ini punya reputasi sejak zaman kapan kan. Baik lagi harus respect, mengapresiasi memang sejarah dan kelokalannya ya Mas ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas Gunawan dari Binsar. Dia bertanya, kalau merujuk undang-undang terkait IG, disebutkan bahwa produk terkait sumber daya alam bisa dilindungi IG. Apakah ini berarti hewan hias atau tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi juga bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis? Kalau tidak bisa, apakah alasannya? Bagaimana Mas Gunawan? Sementara ini untuk organisme atau produk hidup kita bisa izinkan, karena nanti kesulitan kita dalam mempackagingnya dia, memberikan dia berpindah ke tempat lain, apakah ciri karakter kualitasnya akan berubah dan lain-lain. Itu yang perlu kita ketahui lagi. Nah, pernah seperti itu ada contohnya teman-teman dari Kalimantan, mereka mau daftar ikan arwana, super red. Mereka bilang ini PG kan. Yeah. Cuma kalau binatang hidupnya kita belum PG kan. Kalau nanti mungkin ikan asap arwana. Nah, itu bisa jadi IG. Cuma harganya berapa gitu kan. Kalau aja sampai 5 juta kan gitu. Kita mau makan pepes saja itu biayanya berapa gitu. Itu yang kadang kita belum bisa IG kan, tapi selama ini pengalaman selama ini pun masih belum kita IG kan, karena di negara lain pun belum seperti itu. Kecuali ya, itu turunannya. Baik itu turunannya. Itu untuk kopi itu bukan sapinya, tapi dagingnya. Betul. Dagingnya atau susunya. Gitu. Jadi silakan. Ini bisa kita IG kan, tapi bukan bentuk hidupnya, tapi nanti itu turunannya, apakah dagingnya
Kalau itu tanaman hias, apakah nanti bentuk serat tanamannya dan lain-lainnya itu yang seperti anyaman juga kan serat apa namanya tanamannya seperti itu ya yang bisa ya. Bukan tanaman hidupnya kan, tapi turunan dari si tanaman yang sudah diproses menjadi anyaman kan. Baik. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan dari Rahman buat Mbak Hana. Duanyam ini kan sudah banyak diekspor ya. Ada kesulitan apa saja saat ekspor produk-produknya? Bagaimana Mbak? Kalau ekspor mungkin lebih ke karena lagi sih handmade banyak berdasarkan human error kan juga tinggi, jadi lebih ke standarisasi kualitas, kemudian juga untuk shipping karena ini kan produk yang memakan volume bukan memakan berat ya. Kita juga sebenarnya lebih terkendala itu untuk sertifikasi, misalnya fumigasi, beberapa sertifikasi yang di luar tentang indikasi geografis sih, bukan tentang origin produknya, tetapi lebih ke produk ini tidak memiliki kutu atau jamur-jamur tertentu. Quality-nya ya. Iya, yang akan dibawa dari Indonesia ke negara lain misalnya, lebih ke sana sih. Oke. Sama ada tambahan dari pertanyaan Ramandan dari YouTube juga. Bagaimana caranya biar bisa tetap stand out di antara banyaknya produk hasil anyaman lainnya? Dan apa yang membedakan anyaman dengan kerajinan yang lain gitu. Jadi pengen tahu juga nih Mbak, Ramanda ini anyaman tuh apa sih sebenarnya bedanya, terus apa yang buat Duanyam itu spesial? Mungkin boleh dijawab lagi Mbak. Kalau stand out mungkin ini kali ya, tadi story-nya itu yang bagaimana kita selalu mengangkat semua orang yang terlibat di dalam produksinya sendiri. Bukan hanya kami sebagai organisasi perusahaan, tetapi juga komunitas yang kemudian terlibat dalam produksinya. Dan juga kami memiliki tadi tim desain yang mampu membuat produk yang fit community, fit market. Jadi memastikan bahwa poin-poin dasar yang diinginkan oleh pasar yaitu harga, fungsi, estetika, lalu kemudian sistem distribusi itu terpenuhi. Baru kemudian kita ngomong tentang story gitu. Dan yang salah satu yang membuat Duanyam menjadi standout adalah kami mempunyai sistem produksi yang bisa memastikan produk-produk anyaman itu konsisten diterima, konsisten produksinya, jumlahnya, delivery-nya on time, kemudian keunikan dari story-nya tersebut. Biasa kalau udah ngomong tentang produk yang indigenous atau artisan sekali dari masyarakat, dari komunitas yang terpencil, itu pasti orang udah was-was tentang, aduh ini konsisten nggak sih distribusinya, produksinya bener nggak sih kalau misalnya mau diorder 100 per bulan gitu. Mungkin kalau produksi atau jual 10 sekali pesen bisa, tapi gimana kalau misalnya ordernya mau setiap bulan 100 gitu. Nah itu yang mungkin Duanyam kekuatannya ada di situ. Kita bisa memastikan supply chain-nya dari hulu ke hilir itu jalan, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Mungkin share sedikit juga produk anyaman kami dari Noken itu dari distrik Teluk Umar, Kampung Yeretuar. Itu sekitar 9 jam naik kapal dari ibu kota Nabire. Dan itu kami setiap kali produksi, kami menggunakan siaran RRI, Radio Republik Indonesia. Tetapi kami bisa memastikan bahwa produk anyaman Mama dari Yeretuar itu bisa sampai ke Jakarta dan bahkan waktu itu masih Backcraft namanya, kerjasama dengan Backcraft tahun lalu untuk pameran sampai ke Milan, ke Paris, sampai ke New York juga. Wow. Baik. Oke. Nah, banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi kita tidak bisa tampung semua. Nanti teman-teman KI untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti DJKI akan bikin satu sesi lagi gitu ya, Mas Gunawan ya, di IG ya kalau nggak salah ya, untuk sesi tanya-jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, aku mau minta sepatah dua patah kata mungkin dari Mbak Hana dan Mas Gunawan, closing statement-nya, tapi mungkin lebih ke arah bagaimana yang mengajak masyarakat aware terhadap kekayaan intelektual, dalam hal ini indikasi geografis. Kalau dari Mas Gunawan sendiri, bagaimana Mas? Ada closing statement-nya Mas untuk ini? Ini agak sulit juga ya, tapi dicoba saja ya. Bapak Ibu pemilik produk khas, jangan takut kalau itu produk tidak dilihat oleh masyarakat. Promosikan, buktikan bahwa itu khas dan berbeda dari tempat
lain sehingga pantas disandingkan dengan produk-produk dari tempat lain. Apalagi nanti berkompetisi dengan produk-produk dari luar negeri. Silakan. Saja Mbak Ana. Baik, terima kasih banyak Mas Gunawan. Kalau dari Mbak Hana sendiri sebagai pihak yang berada di luar pemerintah ini yang menjadi komunitas, salah satu komunitas yang penting, prioritas, seperti apa Mbak? Mungkin ada kesan-kesan, pesan-pesan bagi para teman-teman KI? Mungkin yang pertama, lokalitas itu adalah globalitas yang baru. Harus selalu percaya diri dengan keunikan yang dimiliki terutama oleh teman-teman daerah. Justru pasar di Jakarta, di Bali itu sudah mulai jenuh dengan produk-produk yang terlalu monoton atau terlalu sama. Membutuhkan ciri khas yang baru dan ciri khas keindonesiaannya, kebinekaannya itu justru yang perlu diangkat. Ini pengalaman sekali sih dari Ibu Anyam. Lalu yang kedua, ini untuk semua pihak stakeholder, dari pengrajin itu sebenarnya isunya bukan akses pasar, tetapi isu terbesar dari UMKM itu adalah sistem manajemen produksi dan bagaimana menjawab order yang masuk. Oke, baik. Jadi kita lihat bahwa ini adalah kerjasama dari seluruh macam pihak, stakeholder, supaya kesadaran akan IG ini menjadi miliknya, perhatiannya semua orang gitu ya Mbak Hana ya Mas Gunawan. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Hana dan Mas Gunawan yang sudah sharing. Nggak berasa loh, ini udah hampir 2 jam ternyata kita bincang-bincang tentang seputar bisnis, seputar IG yang mana akan sangat membantu bagi para masyarakat dan juga stakeholder yang ada di kepentingannya, bahwa IG ini segitu pentingnya dan harus mulai aware dari sekarang, dan bukan tanggung jawab satu pihak, tapi tanggung jawab dari berbagai macam stakeholder yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Mas Gunawan, terima kasih banyak Mbak Hana, semoga kita bertemu lagi. Oke, teman-teman KI, terima kasih banyak telah ikutan sesi kali ini. Dan jangan lupa, kita masih ada sesi lagi besok yang menjadi acara puncak rangkaian IP Talks dari rumah. Hari Minggu jam 1 siang akan ada diskusi yang menarik dengan bahasan Connecting the Arts and Economy bersama Freddy Haris, Dirjen DJKI, Chandra Darusman, Cesar Gunawan, dan yang paling menarik adalah live music dari Once. Nah, jangan lupa ikutan. Sekian mungkin sesi kita bertiga pada kali ini. Kami bertiga mohon pamit, sampai bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa.